Jangan dulu. Lagi agak jauh mulutnya. Jauh nih. Absel tapenya ya, lupa. Banjir bandang yang terjadi 25 November kemarin. Berharap nanti kawan-kawan jadi dan masyarakat menuju Polda Kabupaten Tengah dan juga Kabupaten Kabupaten menggunakan kayu yang bisa hasil kebakaran. Ini dia bosku, perbaikan bronjong ya. Yang lewat teman-teman TNI sudah pernah ditimbun juga. Orang lagi hujan yang datang tanggal berapa? Dan bom satu kapak semua dan juga turun. Ya. Panglima Ini dia bosku, Bupati Tapsel, Pangdam, ya. Bupati Tapsel Tengah, Komandan Korem 023 Kalau Samudera juga melihat meninjau lokasi banjir ini, saudara. Luar biasa. Untuk dilakukan audit. Dannya dulu atau apa ya? Fondasinya dulu Pak. Kita lihat asal juga Pak. Asal rangkanya Pak. Iya Pak, paralel Pak. 7 hari itu sudah Beli sudah tergelar atau baru siap? Oh, sudah siap. Kemarin saya ditanya sama Bapak Kasat ini kan yang jadi banyak menghambat ya, alam kan bukan menghambat ya. Ini sudah bisa dilalui sehingga memang
masyarakat di sekitar sini bisa segera melalui jalan ini yang poros dari Aceh Singkil. Konektivitas Tamparan Jenderal ada di Sibolga. Jadi makanya sekarang pasokan BBM bukan hanya untuk Kapsel saja, Sidempuan, Kabaksel itu terkendala karena ini belum selesai. Maka saya kira kita berharap lah. Tapi kalau kemarin kalau TNI Pak itu yang beli di depan itu 7 hari, seminggu katanya 5 hari selesai juga. Ya, 3 hari Pak. Oh, 3 hari. 3 hari. Pak. 3 hari. Tapi kan ini juga kedudukannya kan harus siap dulu. Harus siap dulu. Seperti kemarin yang terjadi di Langkat pas hujan, atasnya belum siap, larut dia. Larut. Yang di Langkat itu kan bukan beli ya, pakai Aramco. Atasnya belum keras, dilewati dan kena hujan, larut itu. Mudah-mudahan 7 hari ke depan Pak bisa segera dilalui. Sama juga di arahan dari Haji dan sama Janji Pak di sini. Iya, dan siput pun sampai terpleset. Di mana di terplesetnya itu kemarin hari Senin. Baru kasih tahu saya sekarang. Saya bilang gimana saya laporannya. Tapi ya dia sudah mengorbankan apa yang dia punya kan untuk masyarakat sini supaya bisa segera melintas di sini, supaya jalur logistik bisa lanjut segera di terpenuhi. Paling itu ini Pak, retak Pak, pahanya. Iya, retak Pak, pahanya. Kebetul ya karena mau ini kan. Dari Sipirok nggak bisa Pak? Kalau Spirok sudah bisa juga, sudah bisa. Karusung Spirok sudah kita buka juga. Tapi semua ya masih darurat. Ya. Ada 4 patahan jalan yang timbun-timbun dari masyarakat. Juga kedudukan atau penyangga-penyangganya juga sebenarnya sih belum siap betul ya Pak ya, namanya jadikan diri ini kan penyangga yang kuat sebenarnya, tapi kan masyarakat jadi bukan harus segera bisa melintas karena kan licin Pak. Mau dicoba ini apa? Mau dicoba BBM. Kuat kan? Jembatan ini nggak kuat. Nggak kuat kan bebannya. itu isinya aja. Iya betul. Tambah kepalanya kurang lebih 5, jadi 21. Bisa. Untuk mampu terima beban sampai 24 Pak. Segera bisa membaiki ya Pak. Bisa sangat terbantu. Ya. Kami memang kami terkendala di pembersihan. Alat kita semua sudah turun, lalu ya kan terbatas juga. Nah itu tadi BBM-nya kadang-kadang alat itu nggak jalan BBM-nya kan. Makanya kalau ini ngatur susah, pasti persoalan BBM itu selesai. Dan dari sini tempat pemakan bencana kan ini selalu interaksinya ya Pak. Bisa bantu mengentar apa? Oh siap. Dan ini memang kita minta di TPN terdekat dari sini sumuran. Jadi jangan kasih nama ini kan udah Siap. Harga 3. 3 Pak Bupati. karena ini baru. Siap Panglima. Baru kami jadi. Tapi bisa juga kalau sudah normal mungkin dia hanya bekas sungai aja ya Pak ya. Balai Besarnya Sungai sedang kita minta teman-teman TNI di sini sebetulnya udah bisa lewat ya. Itu dia. Tapi hujan lagi datang jenderal kesapu lagi. Karena di hulu belum terlalu Dinormalkan. terbuka normal. Tapi yang kita sebut juga jembatan Anggul itu yang tadi juga. Siap. Anggul dan Garuga sebenarnya satu nama. Senang. Siap. Jadi 1, 2, 3. satu ini Sungainya Garuga. Garuga. Sungainya Garuga. Sungainya Garuga dari 1 tekan jadi 2 ini.
Ini itu Trisula. Seberang dari Sungai Garuda itu Anggul, tapi masyarakat di saat ini masa batu bata tahun tahap apa panggil settingan orang kamu ngamuk lah labil kali ya kayak anaknya di sana tapi kadang-kadang ini sudah kita ada siapkan lagi dua cadangan. Dan satu lagi yang dibuat sama ini ya, Yang dibuat oleh sama India ini ya. Siap, Yang India. kita siap pokoknya di 5 titik di Sumatera. Tapi kok di sini nih sepertinya akan 2 titik saja. Bagaimana di Jember Pak? Jadi jembatannya amblas, beberapa jalan juga sebelum ke Taruh amblas. Mungkin dibutuhkan jembatan beli. Ada nggak Pak kemungkinan dari sini apa? Kalau itu memang dibutuhkan pasti ada apa? Dari amblas di berbagai Di titik mana itu? di Jembatan Jembatan siap. Jalan Rampa juga ada petulis. Di Semaninggi juga ada petulis siap. Karena memang itu harus dipasang kita akan pasang Pak. Masih ada 2 jembatan. Kalau memang yang dirasa kurang tentunya pemerintah akan Pak semuanya itu Pak. Nah, bagaimana dengan sumur pendidikan masyarakat? Ini janji dengan kebutuhan dari MCK, sementara sekarang sudah ada yang jalan Pak ya. Kalau hunian sementara tadi saya sudah tanya sama Bupati masih membicarakan proses. Kalau MCK sama sumur bor tentunya sumber bor itu ada kalau di seluruh Sumatera ini kita kemarin sudah bicara juga sama Pak Gubernur dan kemudian akan dibangun 208 titik. Kalau misalnya di sini mungkin 48-an kira-kira sekitar itulah. Tentunya sampai dengan hari ini belum jadi semuanya 48 sudah berproses mungkin sekitar 20%. Proses jembatan beli ini berapa kali lagi jembatan tersebut? Tadi saya sudah ngomong sama dari Pak India ya Pak ya. Kita tadi ngomong dengan 7 hari lah setelah ini mudah-mudahan ya kan. Kita pokoknya Pak ingin segera membantu masyarakat sesanya butuh penyangganya dulu kayak tim pancangnya mudah-mudahan dari pemerintah biasanya membangun jembatan jadi kalau tentara ini berlatih pasang jembatan bisa 3 atau 4 minggu bahkan 1 bulan biasanya rata-rata. Tapi mereka sangat ingin segera membantu masyarakat sehingga satu minggu kayaknya besar 1 minggu mudah-mudahan ini kita bisa lebih cepat dan jadi perencanaan. Terima kasih ya Pak ya, pokoknya kita akan selalu hadir membantu kesulitan masyarakat di sekeliling kita Pak. Ikhlas untuk membantu masyarakat bisa segera keluar dari kesulitan ini. Ya. Izin Bapak, boleh bertanya Bapak, saya Ray dari TVRI Bapak. Iya Pak. Data terakhir jumlah korban bencana di Sumatera sendiri yang telah terdata TNI sendiri gimana Pak? Data dari kita ini, kalau yang saya ingat jumlah pengungsi itu sampai 50 ribuan Pak. 50 ribu. Itu data korban yang termasuk pengungsi, termasuk yang mungkin meninggal dunia. Tapi nanti kalau misalnya lebih akurat lagi akan kita konfirmasi lah Pak ya. Yang jelas sekarang penyelamatan warga atau masyarakat yang masih hidup dulu nanti supaya mereka bisa segera keluar dari kesulitan ini ya Pak ya. Untuk di lokasi bencana sendiri Pak Panglima,
apakah sudah terpenuhi semua dapur umumnya Pak Panglima yang dibangun oleh TNI sendiri? Kalau TNI ya untuk dapur umum itu ada 25 titik Pak, sudah digelar Pak. Setiap dapur umum itu bisa masak sampai 250, 300 sampai maksimalnya 500 sekali masak. Sekali masak, kemudian waktu untuk memasak itu bisa sampai 3 jam. Dari mulai masak sampai dengan siap saji. Jadi satu titik dapur umum kalau dalam satu hari maksimal dikerahkan ya itu bisa 1.200 Mengungsi. ya mudah-mudahan itu 25 titik itu baru dari TNI aja. Siap. Ada beberapa dari pemerintah daerah dan dari swasta lainnya juga membangun dapur umum. Siap. Dari hulu lah, mana ada dari Jaik tadi kan. Saya ada dari tempat Kami nggak tahu, ada yang dari Tapanuli Tengah. Oh enggak, tidak ada wilayah, enggak berhubungan Pak Gus. Enggak, kalau informasi dari masyarakat. Aku bukan bela Pak Cuma Bupati. duga-duganya katanya. Iya. Pembalakan Tapanuli Tengah itu. Saya meyakinkan bahwa apa yang dikerjakan oleh TNI bisa segera membantu kesulitan masyarakat di sekitar kita, ya. Karena ini sudah terjadi dan masyarakat tentunya juga dalam kondisi yang berduka dan kesulitan. Kita di sini membantu membangun jembatan Beli. Kemudian kita juga membantu masyarakat dalam memberikan MCK, juga sumber-sumber air bor ya supaya dalam proses pasca bencana ini untuk pemulihannya ini bisa segera teratasi. Bencana sudah terjadi ya, mungkin kita mendiskusikannya ya bagaimana kita membantu dulu masyarakat ini keluar dari kesulitan ini. Permasalahan relokasi, kemudian air bersih, bagaimana makan di pengungsian, bagaimana jalur logistik ini bisa kembali berjalan dengan normal seperti dahulu kala. Ya, pokoknya kita akan bekerja sesegera mungkin, secepat mungkin yang bisa kita lakukan gitu ya, Mas ya. Artinya Jenderal ini fokusnya untuk ruas jalan ataupun jalan putus ini dulu Jenderal agar logistik masuk, BBM masuk Jenderal. Targetnya kapan? Ya, ini tadi saya sudah bicara dengan tim kita. Ya mudah-mudahan ya kalau sesuai dengan rencana kita paling cepat ini bisa 1 minggu setelah hari inilah bisa digunakan jembatan yang ini nih, yang Sungai Baru dikasih Garoga dikasih nama apa? Garoga 3 ya. Ya mudah-mudahan ya. Kalaupun misalnya belum selesai, kemungkinan ada curah hujan, ya sehingga yang biasanya kita bekerja harusnya bisa sampai sore, mungkin siang hari harus berhenti, sehingga mungkin perhitungan waktunya bisa meleset. Tapi pokoknya percayalah pada kita semuanya, aparat dan pemerintah daerah ini ingin membantu segera mengeluarkan masyarakat ini dari kesulitan yang sedang dihadapi. Ini Jenderal apa? Ya. Kalau menambah personil tentunya ada nanti akan ada perkuatan tambah 1 batalion lagi di sini. Kalau nanti memang diperkirakan kurang, ya ditambah lagi. Kita tidak ada masalah dengan jumlah personil. Tentunya ini harus kita lewatkan dulu jalur logistik ini, bahan bakar, kebutuhan pokok-pokok lainnya supaya bisa segera digunakan oleh masyarakat. Gitu, Mas. Baik Jenderal, terima kasih Jenderal. Ya, terima kasih Mas ya. Pak Bupati, sedikit Pak Bupati. Entah yang rusak itu mengatasinya seperti apa Pak? Nanti itu ada fasenya. Ini kan kita masih tanggap darurat. Tadi seperti Pak Panglima bilang, kita fokus bagaimana masyarakat kita bisa kita tangani dengan baik, gitu ya. Nanti ada itu di periode tahapan rekonstruksi rehabilitasi. Mengenai rehabilitasi sendiri seperti apa? Nanti kita bicara tuh bagaimana masyarakat, makanya kita dukung nih, kita doakan cuaca bagus,
tadi kalau kami berharap seminggu itu cuaca bagus ini selesai. Persoalan kita mungkin besar sekali yang bisa terselesaikan. Pak Jenderal, kami laporkan ini jalan menghubungkan Sibolga, Tapteng, Tapsel, Madinah, Kota Sidempuan, dan kita tahu depo Pertamina itu ada di Sibolga, dan kita tahu nih kawan-kawan media pun cari minyak pun susah. Nanti kalau ini sudah terbuka, ini akan bisa terselesaikan. Tentu saja tidak hanya di Tapsel, Sidempuan, Mandeling, Natal, Padang Lawas Utara, Pak, dan juga nanti tentu kegiatan ekonomi juga bisa jalan. Dari sini banyak pasokan ke Tapteng, bahan baku, bahan makanan misalnya itu bisa terselesaikan, apalagi kita sebentar lagi ya sudah masuk Natal dan Tahun Baru. Saya kira Pak, warga kita udah 3 minggu Pak di pengungsian. Mereka bertanya nasib mereka tentang hunian mereka itu seperti apa? Ya, sedang berproses hunian sementara. Untuk di sini memang kita sudah sebetulnya kan masyarakat di sini tadinya masih berharap ditempatkan di desanya. Kita cari yang ke sana yang masih kosong, sama sekali tidak mendapatkan rekomendasi dari Badan Geologi, sehingga kita sekarang mencoba untuk berkomunikasi dengan PTP, nanti PTP yang terdekat kemari sebagai tempat nanti hunian sementara untuk Garoka, Huta Godang, dan mungkin sebagian kecil yang Ngadol juga. Artinya sampai sekarang belum ada. Sedang berproses. Untuk ini Pak, udah tercatat belum nih Pak? Pendataannya sudah, di mana yang jembatan, jalan, irigasi, bendungan dan seterusnya, tapi belum terlalu final. Sekali lagi kita fokusnya adalah masih dianggap darurat, bagaimana masyarakat kita yang ada di pengungsian kemudian semua kebutuhannya terlayani dengan baik, dan juga kemudian tadi ini kita masuk di transisi untuk penyediaan tempat-tempat hunian sementara tadi. Pak, mengingat situasi cuaca saat ini kan ini tidak bersahabat ini, dan masih banyak material di atas sana, itu seperti apa Pak nanti? Sebetulnya kami dan juga sudah melaporkan ya, kita dengan teman-teman tetangga juga melapor ke Pak Gubernur, dan kami juga berkomunikasi dengan BNPB untuk modifikasi cuaca supaya tadi kegiatan-kegiatan kita di sini itu bisa kemudian berjalan dengan baik. Tapi kan alam kadang-kadang juga nggak bisa dilawan ya. Saya kira upayanya tetap ada untuk modifikasi cuaca, tapi tentu alam saya kira ya begitu. Ya, tapi usahanya sih dilakukan oleh teman-teman BNPB juga. Oke, terima kasih Bapak Bupati. Terima kasih. Usaha dan doa. Siap Jenderal. Ikhtiar dan doa ya. Semoga ramai. Ya, kemana? Foto dulu. Ambil ya, pas lagi lewat ada Kapolres. Itu aja. Bang, makasih banyak ya. Ibu, terima kasih. Nanti aja mampir. yang serunya kan itu ya. Jadi harus ada yang salah.
satu Pak berpisah ini saya. Oh, berarti tadi itu delta mungkin ya. Kita bagi aliran sungai. Artinya nanti ini karena lebih banyak pemukiman. Nanti kalau di sini terlalu besar bisa kembali lagi. Belok. Jadi kalau misalnya besar bisa lurus. Pengendalian. Kita bangun ini teman saya di Bogor coba. Siap. Merantau ke sini. Iya. Dan nama masyarakat teman kita di rantau perapat Pak. Tugas bareng-bareng tuh sama dia. Nama beliau itu di Kalbar sama Aceh. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia bosku, tampak jembatan Beli akan kembali dibangun ya untuk yang kedua. Kemarin sudah ada satu dan ini dia tumpukan besinya ya. Ini dia bosku. Ini nantinya akan dibangun di sini ya. Akan dibangun di sini.